Nah, bagaimana jika kemudian kita lengkapi semua kemungkinan, semua baris yang tadi sudah kita sampaikan di awal, ada 16 baris, ada 16 kemungkinan, ya, kita bisa menyelesaikan semua kemungkinan input yang ada dari 4 variabel input. Ya, kita sebut input ini adalah variabel input karena nilainya pasti kalau tidak 0 adalah 1. Nah, hasil dari persamaan yang tadi adalah ini. Ya, kita tahu ini hasil bentuk persamaannya. Nah, sekarang kita coba. Caranya adalah yang pertama adalah kita buat satu kolom. Kolom itu terdiri dari input dan output. Ya, sebenarnya cukup dengan input dan output saja cukup. Hanya saja untuk memudahkan kita menyelesaikan output, ya, jadi di sini ada output, di sini ada input. Ya, kita bisa menyelesaikan, tetapi tadi agak sedikit rumit kalau kita tidak menggunakan adanya tabel bantu, ya. Kita bisa katakan ini adalah tabel bantu berupa output tiap masing-masing gerbang. Karena di sini tadi ada banyak gerbang. Nah, di sini saya coba memberikan kolom, ya, isinya adalah gerbang-gerbang yang tadi ada. Jadi di sini ada A or B, kita selesaikan. Kemudian C not, kita selesaikan. Untuk penulisan C not, ataupun variabel yang dinotkan, karena kita menggunakan Excel atau MS Word, kadang-kadang kita direpotkan dengan menggunakan notasi seperti ini. Sehingga kita asumsikan bahwa penggunaan notasi C not seperti ini adalah sama dengan menggunakan C petik gini. Ya, hanya untuk memudahkan saja. Jadi jangan bingung kalau kita menemukan ada C not dengan notasi C petik seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat input. Nah, input ini sudah ada pakemnya, ya. Ingat tentang konversi bilangan biner ke desimal, karena ada 16 baris, sebenarnya ini adalah 0, ya. Kalau di desimalnya 1, 2, tapi tidak perlu ditulis nanti, ya. Karena ini sudah jadi sesuatu yang biasa di sini. Nah, karena A adalah MSB, D adalah LSB, digit kecil, kita mulainya dari kanan ke kiri. Ingat tulisan Arab. Ya. Oke, kita mulai dari 0, 0, 0, 0. Ya, ini kombinasi pertama. Kombinasi kedua, 1, 0, 0, 0. Ya. Nilainya 1, ya, nilainya 1. Kemudian desimal 2, ya, kita gunakan di sini. Berarti di sini adalah 0, 1, ya. Di sini adalah 0, di sini adalah 0. Ya. Kemudian, ya, 3 itu adalah 1, 1, 0, 0. Kemudian 4 ini sepertinya kurang, ya, tabelnya nanti bisa diselesaikan sendiri, ya. Karena ada A, B, C, D, berarti ada 2 pangkat 4, ya, jadi ada 16. Ini harusnya adalah nanti sampai 16, ya. Jadi nanti tolong bisa diselesaikan, ya. Ini sampainya adalah nanti 15. Ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah 4 itu adalah 0. Di sini adalah 0. Di sini 1. Di sini 0. 5 berarti di sini adalah 1, di sini adalah 0, di sini 1, di sini 0. 6 adalah di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Kemudian 7, ya, 7 berarti nanti kita sudah mulai bergeser lagi. 7 di sini adalah 1, di sini 1, di sini 1, di sini 0, ya. Jadi ini yang untuk tabel kebenaran, dan kita nanti lanjutkan lagi dengan yang 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, 14, dan terakhir adalah 15. Semua kombinasi kita harus masukkan, ya. Jadi ini tabel kebenarannya masih belum lengkap. Nanti silakan dilengkapi, ya. Nah, kemudian masing-masing kolom ini
selesaikan. Ya, contoh ini A or B, berarti di sini 0 or 0, hasilnya 0. C not berarti dibalik ya, jadi 1. Kemudian di sini A or B dot C not ya, di sini A or B dot C not ya, sudah ada variabelnya ya. Ingat bahwa gerbang N ini akan memberikan keluaran high jika semua inputnya bernilai high. Jadi kalau 01 0 ya. 0 kalau dibalik di sini ya. Gerbang ini tadi dibalik, notnya ada di sini, di semua sukunya di sini. Jadi dibalik 1. Nah, Y-nya apa? Y-nya ini. Ya, ini Y-nya. Y-nya ini. Jadi kita tinggal tambahkan karena ini tadi sudah ketemu. Jadi yang ini nilainya sudah ada. Ya, di sini saya hasilnya adalah 1. Berarti 1 or D, 1 or 0. Ingat, or itu akan memberikan output high ya, jika salah satu inputnya bernilai high. Jadi di sini 1 or 0, ada 1 berarti hasilnya adalah 1. Kita ulangi lagi untuk yang baris kedua. Oke, baris kedua A or B, A or B. Di sini 0 0, hasilnya adalah 0. C ya, masih sama, C-nya adalah 0, di sini jadi 1. Ya. Ingat ya, ini sama semua. Tapi nanti D-nya yang berbeda. Jadi di sini saya masih sama. Nah, sekarang yang di sisi outputnya. Sisi outputnya tadi ini. Ya, hasil satu ini di-OR-kan dengan D. Ya, D-nya berapa? 1. OR itu kalaupun salah satunya sudah ada high, dia langsung aja kita tulis high. Nah, seperti itu sampai semuanya selesai. Sampai semuanya selesai ya. Nanti ini tugas bisa dikerjakan. Lanjut ya, kita mencoba untuk mengerjakan beberapa soal ya, implementasi rangkaian logika. Jadi di sini ada gerbang kita punya persamaan logika. Kita tuliskan di sini adalah Y sama dengan A not B not C or A not B C or A B not. Nah, kalau kita sudah sampai di model-model persamaan semacam ini, tanda dotnya itu tidak perlu dituliskan. Di sini tidak perlu ada dot ya, tidak wajib ya, tapi kalau or wajib tulis. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Coba kita lihat, kita perhatikan. Di sini ada berapa kalau ini namanya variabel. Kalau kumpulan variabel ini kita sebut sebagai suku. Ya. Jadi kalau hanya A, B, C. Nah, ini namanya adalah variabel. Tapi kalau kemudian dia sudah membentuk sebuah persamaan, misalkan AB, ya, A or B, nah ini dikatakan sebagai suku. Ya. Nah, di sini kita lihat, ya ini ada suku, ya ini juga ada suku, ini juga ada suku, yang semuanya nanti membentuk sebuah persamaan. Berarti kita identifikasi dulu ada berapa gerbang. Ya. Kita lihat di sini. Adakah gerbang N? Ya, gerbang N. N-nya ada 1, 2, 3. Hanya saja di sini, ya, N dengan 3 input. Ada berapa ini? 1, 2, ya, ada 2. Kemudian N 2 input. Ada berapa ini? Ini 1. Ya. Kemudian, nah, suku-suku ini kan ada dalam sebuah bentuk persamaan, sehingga dia juga membentuk gerbang. Gerbangnya karena di sini menggunakan tandanya adalah OR, ya, ini namanya adalah gerbang OR. Ya, gerbangnya adalah gerbang OR. Berapa input? 1, 2, 3. 3 input. Ya. Nah, ada 1 ya. Sekarang kita coba gambarkan ya skemanya. Ya, tadi dikatakan ya, ada 2 gerbang N, 3 input. Ya, kita gambar dulu. Misalkan boleh digambarkan di sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, maaf gambarnya kurang bagus ya. Ini juga masih 3 ya. 1, 2,
3, kemudian satu gerbang N, 2 input. 2 input. Nah, ada 2. Nah, kita tinggal masukkan sekarang notasinya, variabelnya masing-masing ya. Saya tuliskan di sini A, B, C ya. Berarti di sini ada A0. Oke, A0. Masuk ke sini. Oke ya. Kemudian B0. Ya, masuk ke sini. Kemudian C nggak ada notnya. Oke. Kemudian yang kedua, A0 BC. A0-nya tidak perlu kita tuliskan ulang, kita tinggal tarik dari sini, kita kasih titik untuk menunjukkan bahwa rangkaian ini terhubung. Ya. BC, B-nya bukan B0 tapi B, sehingga kita ambil di belakang gerbang not ini ya. Kita turun, ya kita masukkan ke sini. C ya, C-nya kita ambilkan dari sini. Oke. Lanjutnya adalah AB0 ya, AB0 ya. A-nya kita ambil, ya harusnya kurang panjang tadi ya. A kita ambil turun. Ya, oke. B0. Nah, B0-nya kita ambil dari sini. Ya. Kita turun. Ya, oke ya. Baru kemudian kita masukkan yang gerbang OR 3 input. OR 3 input ya. 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan di sini adalah outputnya berupa Y. Itu adalah cara mengimplementasikan persamaan logika. Nah, ini hasilnya. Jadi boleh kita buat dalam bentuk seperti ini, boleh juga dibuat dalam bentuk yang seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Tanda-tanda dari not itu ya bisa kita ganti. Contoh A-not ya, kita buat modelnya seperti ini. Ya, ini A, outputnya adalah A-not. Boleh dibuat seperti ini, boleh nanti langsung kita buat seperti tanda ada hole di sini. Ya, jadi boleh seperti ini, boleh nanti ditambahkan hole di sisi input gerbang. Ya, jadi nanti tinggal dituliskan begini. Nah, nanti tinggal ditempelin di gerbangnya. Ya, di sisi output nanti juga sama. Ya, misalkan kita punya gerbang, misalkan contoh ini adalah gerbang OR ya. Misalkan nanti gerbang OR-nya saya tambahkan ya, misalkan begini. Ya. Kita buat not ya. Ini boleh kita ganti dengan seperti ini. Nah, ada hole-nya di ujungnya. Ya, itu beberapa variasi pembuatan gerbang dan beberapa tanda pada gerbang. Nah, ada satu lagi di sini yang perlu nanti kita buat konsisten dalam membuat wiringnya. Terkadang kita tidak konsisten dengan menganggap bahwa misalkan seperti ini orang akan punya dua persepsi, apakah ini nyambung atau tidak ya, atau sekedar bersinggungan saja. Nah, kita akan buat konsisten. Kalau anggapannya ini adalah nyambung atau dia bertemu di titik ini, maka untuk yang tidak nyambung kita buatnya begini. Ya, jadi ada apa namanya kayak belokannya kecil. Tapi kalau kita menganggap bahwa yang ini ya, ini nyambungnya harus dengan notasi titik begini, maka yang seperti ini dikatakan ini tidak nyambung ya, tidak bertemu ya. Jadi kita harus konsisten ya. Yang pertama tadi anggaplah di sini ini nyambung ya, ini terkonek ya, berarti yang di sini adalah tidak tersambung ya. Kalau yang kedua, kalau kita asumsikan ini adalah connect ya atau terhubung, maka yang di sini adalah tidak terhubung. Nah, kita pilih aja
salah satu yang kita anggap nanti konsisten. Kalau saya rekomendasinya adalah pilih yang kedua. Ya. Demikian mungkin kita nanti akan lanjutkan di Aljabar Bull. Materinya agak panjang ya, Aljabar Bull tentang beberapa hukum di Aljabar Bull. Demikian mohon dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.